يا معاشر المسلمين والمؤمنين ورحمكم الله. روي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يوم المسجد يحرم عين المساكين والخطبه بها المقرب فاذا سعد الحكيم خطبه فليحض ولا يتكلم احدكم ومن يتكلم فقد بلغ عادلا عن سن وصراط رحمه الله. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hafidun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala macam pujian marilah sama-sama kita haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa dengan mudahnya melangkahkan kaki kita ke masjidnya untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Dengan kedua nikmat inilah banyak manusia yang lalai terhadap perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani marqun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang mana sangat banyak manusia yang lalai terhadap dua nikmat tersebut, adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan atau waktu luang.
menuju dengan alam yang penuh dengan terang-terang, yaitu agama Islam. Dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan julukan yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai umat yang paling terbaik daripada umat-umat yang lain. Telah disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas." Kalian semua adalah umat yang paling baik yang pernah dikeluarkan daripada kalangan manusia. Mengawali khutbah Jumat kali ini, tidak bosan-bosannya khatib selalu mengingatkan agar selalu menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Karena dengan ketakwaan inilah yang akan menjadi penentu tempat kita kelak di hari akhir nanti, berada dalam neraka yang penuh dengan azab atau masuk ke dalam surga yang penuh dengan rahmat-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita daripada api neraka. Sebagaimana yang ditegaskan dalam surah Al-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dari ayat ini kita diingatkan untuk bukan hanya menyelamatkan diri kita sendiri, namun juga menjaga keluarga kita dari api neraka, termasuk anak-anak kita. Oleh karena itu, penting bagi kita selaku orang tua untuk membekali anak-anak dengan bekal yang baik dan bermanfaat, dan menjadikan mereka generasi yang tangguh dalam mengarungi kehidupan modern. Kita tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah, terutama dalam menghadapi kehidupan kompleks kita modern sekarang. Kita harus khawatir jika keturunan kita tersesat dalam era digital saat ini yang bisa mengantarkan mereka gagal membangun peradaban mulia dan malah akan masuk ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhsha alladziina law taraku min khalqihim dhurriyyatan dhi'afa khawfun 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan-keturunan yang lemah yang khawatir terhadapnya, maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam digital yang serba cepat dan penuh perubahan ini, anak-anak kita menghadapi berbagai tantangan baru yang tidak pernah dihadapi generasi kita. Kemudahan akses informasi, derasnya arus teknologi, dan terbukanya ruang global menuntut mereka untuk memiliki tiga fondasi yang kuat, yakni ilmu, akhlak, dan keterampilan. Tanpa penguatan tiga hal ini, generasi muda akan mudah terombang-ambing oleh arus globalisasi dan kehilangan arah. Yang pertama adalah penguatan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan kunci utama untuk membuka pintu kemajuan. Melalui ilmu, generasi muda dapat menemukan kemudahan dalam hidup dan memahami dunia dengan lebih luas. Bukan hanya urusan dunia, urusan akhirat pun bermodal ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dia menguasai ilmunya, dan barang siapa yang menginginkan akhirat,
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu agama yang tidak bersumber dari guru yang jelas atau sanad yang sahih dapat menjerumuskan seseorang pada kesesatan, bahkan memunculkan pemikiran yang radikal dan ekstrim. Pemahaman agama yang salah ini yang seringkali menjadi akar munculnya tindakan kekerasan dan terorisme. Demikian pula dengan ilmu seperti ilmu komputer, ilmu teknologi, ilmu komunikasi. Generasi muda harus diarahkan agar menggunakan pengetahuan tersebut untuk kemaslahatan umat dan kemajuan bangsa, bukan untuk hal-hal yang tidak baik seperti peretasan, penyebaran hoax, ujaran kebencian dan makian, atau kegiatan belajar negatif di dunia maya. Ilmu seharusnya alat untuk membangun, bukan menghancurkan. Yang kedua adalah penguatan akhlak. Di tengah luasnya arus informasi dan kemudahan teknologi, penguatan akhlak menjadi sangat penting. Generasi muda saat ini hidup dalam situasi yang penuh godaan digital, konten hiburan, media sosial, dan berbagai informasi tanpa batas yang mudah diakses melalui HP. Jika tidak dibandengi dengan akhlak yang kuat, mereka mudah terpengaruh, kehilangan kontrol diri, terbentuk menjadi pribadi yang rapuh secara mental. Berapa banyak kita lihat anak-anak yang suci menjadi kotor karena mengikuti apa yang dilihatnya dari TikTok, dari Facebook, dan dari media sosial. Berapa banyak anak-anak kita yang memakai pakaian membuka aurat yang itu disaksikan daripada media sosialnya. Berapa banyak anak-anak kita yang bermain judi online karena melihat iklan-iklan yang berada di Facebook atau di media sosial. Berapa banyak kepada ibu, anak-anak dan generasi kita yang hancur karena melihat tontonan yang tidak pantas berada di Facebook atau berada di media sosial lainnya. Generasi muda harus dilatih untuk memiliki mental tangguh, tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, serta mampu mengendalikan diri di tengah segala bentuk kemudahan yang disuguhkan oleh teknologi. Selain itu, nilai-nilai etika, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang tua, guru, dan sesama teman harus terus dijaga. Akhlak yang mulia adalah fondasi untuk membangun peradaban yang luhur. Tanpa akhlak, ilmu teknologi, ilmu agama justru dapat menjadi bumerang yang merusak kehidupan manusia. Pepatah Arab selalu menyebutkan bahwasanya al-adabu fawqal ilm, adab atau akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Yang ketiga adalah penguatan keterampilan. Selain ilmu dan akhlak, aspek keterampilan juga perlu diperkuat. Dunia kerja di masa depan akan sangat penuh dengan kompetitif dan menuntut generasi muda untuk memiliki kemampuan praktik sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki. Setiap anak memiliki bakat, setiap anak cerdas dengan bakatnya sendiri, punya keunikan masing-masing, sehingga pembinaan dan pendidikan seharusnya membantu mereka menggali dan mengembangkan potensi tersebut. Keterampilan bukan hanya menjaga kemampuan teknis, tetapi juga menjaga kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan beradaptasi dengan perubahan. Dengan keterampilan yang baik, generasi muda akan menjadi pribadi yang kuat secara ekonomi, tangguh secara fisik, dan siap menghadapi tantangan zaman sebagaimana yang diharapkan oleh Rasulullah SAW dengan julukan sebagai umat yang baik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai orang tua, mari kita berikan ketangguhan anak. Orang tua tidak boleh mengajarkan anak secara berlebihan atau membela kesalahan mereka tanpa memberikan pembinaan yang bijak. Sikap seperti itu justru akan melahirkan generasi yang lemah, tidak tangguh, dan mudah menyerah pada keadilan, serta mudah menyerah kepada kemaksiatan. Sebaiknya anak berlatih untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, menghadapi konsekuensi dari tindakannya, dan belajar
dan belajar dari setiap kesalahan agar tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan siap menghadapi kehidupan nyata. Semoga kita diberikan kekuatan dalam mendidik anak-anak kita, dan semoga kita dianugerahi keturunan dan generasi yang kuat ilmu agama dan ilmu dunia, akhlak dan keterampilan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ijtihadi wal iqtisad bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullah